Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 3H D3 Teknik Mesin, konsentrasi perawatan, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pengujian kinerja motor diesel. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rias Riswanda. Lalu saya Rizky Prasetyo. Lalu saya Sarun Nur Ramadan. Oke, pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, 1. Definisi motor bakar diesel. Yang kedua, komponen motor bakar diesel. Yang ketiga, prinsip kerja motor bakar diesel. Yang keempat, pengujian motor bakar diesel. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi motor bakar diesel. Motor bakar diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Motor bakar diesel dikembangkan dalam versi 2 tak dan 4 tak. Pembahasan kedua yaitu komponen utama motor diesel. Yang pertama, silinder block assembly atau block silinder. Yang kedua, cylinder head assembly atau kepala silinder. Yang ketiga, piston dan connecting rod atau piston dan penghubungnya. Yang keempat, crankshaft atau poros engkol. Yang kelima, oil pan atau bak oli mesin. Yang keenam, timing chain assembly atau rantai penyambung. Ketujuh, flywheel atau roda. Yang kedelapan, full system assembly, tangki yang menghubungkan hingga ke injektor. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu prinsip kerja. Mesin diesel menggunakan prinsip kerja hukum Charles, yaitu ketika udara dikompresi maka suhunya akan meningkat. Udara disedot ke dalam ruang bakar mesin diesel dan dikompresi oleh piston yang merapat dengan rasio kompresi antara 15:1 dan 22:1, sehingga menghasilkan tekanan 40 bar atau 4 megapascal atau 580 psd, dibandingkan dengan mesin bensin yang hanya 8 hingga 14 bar atau 0,8 hingga 1,4 megapascal atau 120 hingga 200 psi. Tekanan tinggi ini akan menaikkan suhu udara sampai 550 derajat Celcius atau 1022 derajat Fahrenheit. Beberapa saat sebelum piston memasuki proses kompresi, bahan bakar diesel disuntikkan ke ruang bakar langsung dalam tekanan tinggi melalui nozzle dan injektor supaya bercampur dengan udara panas yang bertekanan tinggi. Injektor memastikan bahwa bahan bakar terpecah menjadi butiran-butiran kecil dan tersebar merata. Uap bahan bakar kemudian menyala akibat udara yang terkompresi tinggi di dalam ruang bakar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Prasetyo. Selanjutnya yaitu awal penguapan bahan bakar ini menyebabkan sebuah waktu tunggu selagi penyalaan. Suara detonasi yang muncul pada mesin diesel adalah ketika uap mencapai suhu nyala dan menyebabkan naiknya tekanan di atas piston secara mendadak. Oleh karena itu, penyemprotan bahan bakar ke ruang bakar mulai dilakukan saat piston mendekati atau saat dekat dengan TMA untuk menghindari detonasi. Next. Ledakan tertutup ini menyebabkan gas dalam ruang pembakaran mengembang dengan cepat, mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga linear. Batang penghubung atau connecting rod menyalurkan gerakan ini ke crankshaft dan oleh crankshaft tenaga linear tadi diubah menjadi tenaga putar. Tingginya kompresi menyebabkan pembakaran dapat terjadi tanpa dibutuhkan sistem penyala terpisah atau pada mesin bensin digunakan busi. Sehingga rasio kompresi yang tinggi meningkatkan efisiensi mesin. Next. Untuk pengujian yaitu 1. Peralatan untuk menguji getaran mesin. Alat uji getaran adalah perangkat alat yang dipakai untuk mengukur gerakan bolak-balik
dari komponen mekanik dari suatu mesin sebagai reaksi dari adanya gaya dalam atau gaya yang dihasilkan oleh mesin tersebut, maupun gaya luar atau gaya yang berasal dari luar atau sekitar mesin. Alat uji getaran merupakan salah satu produk untuk mengukur suatu nilai getar, di mana getaran yang terjadi akan dieksekusi dalam bentuk data di alat tersebut, sehingga diketahui jumlah data yang dicapai sampai objek yang diuji mencapai batas pengujian yang akan dijadikan standarisasi. Alat uji getaran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sensor getaran secara konsep. Sensor getaran memiliki fungsi untuk mengubah besar sinyal getaran fisik menjadi sinyal getaran analog yang terukur dalam besaran listrik dan pada umumnya berbentuk tegangan listrik. Next. Untuk pengujian yang kedua yaitu peralatan untuk menguji emisi gas buang. Gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor adalah salah satu polutan bagi lingkungan. Jika khawatir gas yang kebocoran dari kendaraan, lebih baik menggunakan analizer gas buang. Fungsi utama dari alat ini adalah untuk memeriksa emisi yang dihasilkan oleh kendaraan dan berada dalam peraturan. Analizer gas buang akan mengukur jenis gas dengan menyajikan dalam sampel. Ini memberikan kemudahan sistem membaca bagi operator. Hal ini sangat berguna untuk menemukan kebocoran dalam sistem pembuangan kendaraan dan mengukur emisi. Alat ini dapat menemukan berbagai gas seperti karbon monoksida dan lain-lain. Berikut gambarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Syahrul. Pengujian 3. Peralatan pengukur tekanan ruang bakar. Untuk mengetahui silinder mana yang bermasalah, bisa menggunakan alat yang disebut compression meter. Dengan alat ini, kita bisa melihat silinder mana yang mempunyai nilai tekanan yang rendah dibanding yang lain. Tentunya tidak bisa mendapatkan nilai yang benar-benar sama untuk tiap silinder. Namun umumnya toleransi yang masih dianggap normal adalah maksimal selisih 0,5 bar atau 7,2 PSI. Biasanya pada compression tester ada kemampuan hold untuk menahan tekanan kompresi yang sedang diukur dapat dinolkan kembali dengan menekan tombol set. Next. Sistem kerja compression tester. Dapat dilihat gambarnya untuk tes kompresi dan tes kebocoran. Next. 4. Peralatan pengukur shaft alignment. Cara mengalignment salah satu poros yang tidak dapat diputar. A. Cara manual. Cara untuk mendapatkan hasil dengan kesalahan sekecil mungkin yaitu kopling harus di-split atau dalam bahasa teknik uncouple. Poros yang dapat diputar dipasang dial indikator. Kemudian kita menggunakan cara print and face. Next. Cara lain yang umum dan akurat ialah reverse indikator. Sebetulnya cara ini kedua poros harus diputar bersamaan dalam membaca dial. Tetapi harus dengan run out kecil dan diperhatikan bahwa permukaan kopling yang tidak dapat diputar harus dibersihkan atau dihaluskan untuk memperkecil kesalahan menunjukkan dial indikator. Next. B. Cara dengan laser alignment rotating ultra. Di industri, kebanyakan mesin produksi yang secara umum tidak dapat menggerakkan diri sendiri, digerakkan oleh mesin lain yang berputar, atau rotation machinery. Untuk dapat memutar suatu mesin, maka mesin tersebut perlu memiliki shaft atau poros supaya mesin produksi yang lain tidak memiliki penggerak sendiri
dapat diputarkan oleh mesin lain. Makan shaft atau poros dari suatu mesin ke yang lain harus dihubungkan dengan kopling atau sejenisnya. Next. Jadi, garis putar dari shaft atau poros mesin yang digerak atau mesin produksi yang dihubungkan oleh kopling dengan shaft atau poros mesin adalah penggerak. Misalnya motor harus menyatu menjadi suatu garis yang lurus. Next. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.